Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa anim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang sering kita lalai untuk mensyukurinya. Dan marilah kita sama-sama untuk bersyukur atas semua nikmat Allah. Puja-puji hanya milik Allah, zat yang kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita memohon pertolongan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW yang menjadi teladan kita dalam banyak hal, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Salawat dan salam tentu juga untuk keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat yang eh, mampu menjalankan syariat Islam. Dan alhamdulillah wa syukurlah, dengan kenikmatan iman dan Islam inilah, melalui majelis ilmu yang setiap pagi kita hadir, menjadi wasilah untuk Allah memudahkan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan Ustaz Dodi Al-Jamri dan Ustaz Ruli Renata, yang setiap Kamis pagi kita dibersami oleh para guru kita untuk sama-sama belajar dalam sekolah ayah bunda, karena begitu banyak sisi-sisi yang harus kita pelajari tentang keluarga kita dan lautan ilmu yang setelah Allah dan Rasulullah SAW teladankan dalam kehidupan beliau, tentu menjadi eh, panduan untuk kita semua bagaimana Rasulullah SAW dan juga salafus soleh, para sahabat yang mulia, dan juga eh, tabi'ut tabi'in telah memberikan contoh-contoh yang eh, menjadi panduan untuk kita bagaimana membangun sebuah keluarga. Dan sekolah ayah bunda di pagi ini temanya tentang bagaimana kita membangun atau menumbuhkan fitrah bakat ya. Jadi kelanjutan apa yang sudah kita bahas di pekan lalu tentang fitrah bakat, karena bakat menjadi sebuah potensi yang sudah Allah tanamkan dalam diri kita semuanya. Setiap orang tentu punya misi kehalifahannya yang telah Allah eh, eh, titipkan dalam diri kita, dan kewajiban kita tentu untuk menggalinya, mengeksplorasinya. Tentunya untuk anak-anak kita yang saat ini barangkali ada yang masih kecil atau yang sudah beranjak balik gitu ya, tentu menjadi kewajiban kita untuk terus membersamai mereka bagaimana fitrah bakat ini tereksplorasi dengan lebih baik lagi. Dan tentu tujuan dari apa yang menjadi eh, tanah kita tanamkan dalam pendidikan itu adalah tentu untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifatullah. Baik, alhamdulillah Saudari Al-Jambari sudah bersama kita. Insyaallah tabarakallah. Sehat walafiat Ustaz, Ustazi. Alhamdulillah. Insyaallah Sedang tabarakallah. diupayakan. Agak kuyangan tapi dinikmatin aja. Syafakallah, Pelan-pelan. syafakallah. Syifaan Alhamdulillah. ajilan, wa syifaan kamilan. Tema tentang fitrah bakat ini memang masih banyak yang perlu digali Ustaz ya. Karena memang Sangat tidak banyak, cukup, Ustaz. tidak dalam satu kali pertemuan tentunya. Dan saya memandang memang kalau fitrah bakat itu butuh satu aplikasi ke lapangan atau mungkin coaching-coaching yang lebih detail ya. Betul. Karena seringkali eh, sampai saat ini pun saya juga masih mengeksplorasi tentang anak-anak saya. Apakah yang selama ini saya anggap itu apakah sesuai gitu dengan bakat yang sudah Allah tanamkan dalam diri mereka gitu ya. Apakah ada yang salah dalam pendidikan selama ini, dan itu terus dievaluasi terus gitu sampai jangan sampai ketika masa golden age itu terlewat gitu ya, eh, kita lupa untuk sudah memberikan yang terbaik untuk mereka gitu ya. Tentu ada menjadi salah satu yang paling utama, siapapun apapun bakatnya gitu ya, apapun
potensi yang Allah tetapkan untuk keimanan dan juga adab yang baik itu menjadi kewajiban yang harus ditanamkan oleh kita semua gitu ya. Baik, Ustaz. Yang menarik dari fitrah based education ini adalah membangun karakternya justru dari Al-Quran dan Sunnah. Hmm. Dan beberapa pemikiran para tokoh, ulama, dan pakar pendidikan itu yang jadi pilar-pilarnya. Dan aspek fitrah ini ada 8 aspek fitrah yang kemudian memberikan panduan bagaimana tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah tersebut. Jadi manfaatnya banyak kalau kita pelajari. Makanya sekarang di pembelajaran yang 3 pertemuan terakhir lah ya, atau Iya. 4, itu kita berusaha untuk mengeksplorasi fitrah based education-nya Ustaz Hari Santosa, Allahyarham. Mudah-mudahan Amin. aplikasinya menjadi sederhana dan bisa dipahami secara mendasar, karena ini sebetulnya sudah ada pada diri kita. Hanya saja biasanya tenggelam karena bisa lingkungan, bisa karena faktor yang ada pada diri seseorang. Dalam pengertian, kita punya sifat buruk kan, punya Hmm. karakter buruk. Ya itu mau dikembangin seperti apa istilahnya? Kalau kita sering memberi makan ego, kalau dalam bahasa Inggris itu dibilang begini, there's two dogs uh, in our life, uh, one evil dog, one a good dog, gitu. Jadi ada 2 anjing di tubuh kita yang dia ada dalam tubuh kita. Anjing yang jahat sama anjing yang baik. Mana yang mendominasi kita, maka itu yang paling paling sering kita kasih makan. Yang mana yang membesar, yang mana yang dominan, maka itu mana yang Hmm. paling sering kita kasih makan. Kalau bahasa bahasa Inggrisnya begitu, tapi saya nggak suka padanan di anjing-anjing ini kita udah banyak banget dengerin apa namanya orang begitu banyak di luar sana banyak istilah anjing-anjing, kita masa malah ngomongin anjing juga gitu. Iya. Apakah ini terkait dengan tadi di surat Asy-Syams, Ustaz? Fa'alhama fujura wa taqwaha gitu ya. Itu salah satu. Hmm. Itu salah satu. Tapi yang kita mau pahami bahwa ada 8 aspek fitrah yang sebetulnya begini, mohon izin, apa aspek fitrah itu ini tuh. Jadi kalau orang melihat ini ada semua potensi di kita ini. Ada aspek spiritual, gitu ya. Ada fitrah kerja, ada fitrah intelektual, gitu. Ada fitrah sosial, ada fitrah keluarga, ada fitrah kesehatan, ada fitrah estetik, gitu. Ada fitrah tumbuh dan seterusnya. Nah ini dari 8 ini yang kemudian kalau kita pelajari bisa lebih detail lagi. Seseorang nanti muncul, nah ini kita dari sini Hmm. kita dari fitrah bakar itu. Yang kita sudah bahas keimanan. Jadi muter ke kanan ini. Iya. Jadi mulai, ini kelihatan kan ya? Kelihatan, Ustaz. Oke, dari fitrah keimanan, yang ini baru ke kanan, yang hijau ini, yang hijau paling atas. Dari keimanan kita belajar ke kanan, fitrah bakat, nanti terusnya. Ya, kurang lebih basicnya seperti itu yang akan Iya. kita bahas. Kemarin alhamdulillah mencoba share ke Budi sama Nadia bahwa ternyata bahannya uh, lumayan banyak untuk mengeksplor bagian yang kita sebut sebagai perjalanan. Nah, mudah-mudahan dengan satu uh, paket pemahaman kita tentang fitrah based ini, fitrah based education ini membentuk karakter. Oh, kalau ini ditumbuhkan dengan begini, ini ditumbuhkan dengan begini, dan seterusnya. Kurang lebih gitu. Baik, Ustaz. Kita siapkan jamaah.
sudah siap-siap ya untuk menerima hidayah ilmu. Tadi baru pembukaan tadi, baru pemanasan. Kita akan mulai untuk sama-sama menyimak ya, bagaimana sesungguhnya fitrah bakat ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita tidak punya ilmunya nih tentang bagaimana mendidik anak-anak kita. Dan tentu juga sebenarnya untuk kita pun ada kaitannya karena walaupun sudah dewasa begini pun sebenarnya ada fitrah yang bisa dikembangkan Harus walaupun sudah dikembangkan, betul. usia. Iya. Baik, Ustaz, tafadhol masykur. Baik, syukur jazakumullah khair. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kehidupan kepada kita semua dan kita sudah seyogyanya menghadirkan kesyukuran kepada Allah. Sepahit apapun kehidupan kita, seburuk apapun perlakuan orang kepada kita, setidak nyaman apapun kondisi kehidupan kita, pastikan bahwa itulah cara Allah SWT untuk mendewasakan kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadikan kita uh, terus berpegang kepada apa yang datang dari beliau Alaihi Wasallam dan menginspirasi begitu banyak pihak, baik pecintanya maupun musuh-musuhnya. Dan mudah-mudahan salawat serta salam ini tidak hanya sampai kepada beliau dan keluarga serta kerabat dan pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Tapi mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita, anak cucu kita, Allah SWT berikan hidayah kepada mereka senantiasa agar bisa menghadirkan teladan, yakni meneladani apa yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita doakan mudah-mudahan seluruh pembina, pengurus, dan seluruh keluarga kita tanpa terkecuali, baik sepupu yang minjem duit belum balik-balik gitu ya, ipar yang sering ngomongin kita dan seterusnya gitu ya. Ini contoh-contoh kasus saja. Mudah-mudahan Allah SWT berikan tidak hanya hidayah tapi inayah, maunah, iradah, qudrah, dan terlebih maunahnya agar kita senantiasa bisa menjalankan keistiqomahan dalam keislaman kita sampai kita menjemput husnul khotimah. Dan kelak tentunya berharap bahwa kita akan dikumpulkan di surga bersama sekeluarga. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Allah, sebelum saya bahas tentang fitrah bakat ini yang sebetulnya bukan uh, kafaah saya untuk menjelaskan ini, karena sejatinya Ustaz Ruli yang jauh lebih tinggi kafaahnya dari saya. Inisiasi dari sekolah ayah bunda memang datang dari saya, tetapi tanpa Ustaz Ruli, sekolah ayah bunda nggak akan pernah ada. Ada satu lagi yang saya akan bentuk ini bersama narasumber yang lain. Ada beberapa. Saya pengen bikin akademi suami istri. Ini biar apa? Biar bisa apa namanya berjenjang begitu. Taib. Ala kulli hal ngomongin yang belum ada nggak jelas. Saya ingin kembali dulu sebelum bicara tentang luas tentang minat dan bakat. Saya ingin menyampaikan bahwa fitrah based education atau pendidikan berbasis fitrah ini pendidikan yang menyelaraskan antara fitrah manusia, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi karakter bawaannya. Dan ini berharap bahwa bisa mengoptimalkan peran mereka dalam kehidupan. Artinya kalau kita lihat konsep utamanya Fitrah Based Education ini merupakan potensi dasar yang Allah berikan kepada kita pada setiap manusia, termasuk kecenderungan untuk uh, tidak hanya beriman dan menerima ajaran Islam, tetapi bagaimana dia berkarakter sesuai dengan apa yang dia dibentuk oleh Allah SWT, maka itu yang kemudian kita harus masuk ke dalam sebuah pemahaman yang utuh. Nah, 8 aspek fitrah yang tadi saya katakan ini memberikan panduan bagaimana tumbuh dan berkembangnya sesuai dengan fitrahnya tersebut. Kemarin ada pertanyaan yang cukup menggelitik dari Yuk Dwi. Apa yang membuat orang menjadi kehilangan fitrah? Sebetulnya bukan kehilangan. Dia terbenam. Ya, fitrahnya terbenam. Dengan apa?
Mungkin dengan maksiat yang dia lakukan, mungkin dengan faktor internal yang memang karakter kita kan ada yang buruk. Allah SWT menyebut dalam beberapa ayat bahwa innal insana khuliqa halu'a. Belum lagi disebut laqad khalaqnal insana fi kabad. Eh, dan seterusnya. Manusia cenderung untuk melakukan ini dan itu dan segala macam. Dan itu banyak sekali. Sedangkan Allah SWT berikan kepada kita opsi-opsi bahwa ketika kita melakukan sesuai dengan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan, maka Allah lah yang akan memberikan perbaikan-perbaikan, Allah akan memberikan peringkat-peringkat, Allah akan memberikan balasan-balasan yang kemudian sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Nah, ini yang kemudian kita semua dalam membangun Fitra Based Education ini menekankan bagi keluarga terutama, menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendidik anak sesuai dengan fitrahnya untuk membangun keluarga yang harmonis. Artinya, tidak bisa dikerjakan sendiri oleh ibu saja, tidak bisa dikerjakan oleh ayah saja, tetapi juga co-parenting dari paman, dari kakek, dari nenek, dan seterusnya, ya, dari bibi, dan seterusnya. Sehingga setidaknya mereka, saya nggak tahu apakah kita harus kemudian mengeluarkan posternya 8 aspek fitrah itu, dan kemudian kita share untuk kita secara rutin dalam kurikulum setahun kita pahamkan 8 aspek itu, sehingga setidaknya kita punya basic yang clear tentang bagaimana Al-Quran dan Sunnah yang diaplikasikan. Karena saya sendiri ketika melihat kesedihan saya terhadap orang-orang Islam awal-awal saya berislam, itu betul-betul orang Islam gitu ya. Artinya eh, ada pertanyaan yang mestinya stereotipnya adalah orang Islam itu keren, orang itu solutif, orang Islam itu dia paham semuanya. Orang ternyata begitu masuk kepada kehidupan eh, yang bernama ada Islamnya, itu kemudian saya setuju dengan Syekh Muhammad Abduh. Di Barat tidak ada orang Islam, tidak ada eh, simbol Islam, tapi Muslim banyak di sana. Tapi ketika aku ke timur, maksudnya ke tempat kita, tuh saya lihat nggak ada Muslimnya, tapi Islam banyak. Artinya banyak orang yang berlindung di balik nama, entah itu partai, entah itu komunitas, entah itu entitas, entah itu apapun itu. Tetapi bagaimana memunculkan akhlak keislamannya, kemudian menjadi kok minus ya, gitu. Akhirnya muncul orang Islam kok gitu ya. Eh, Akhirnya ada terjadi ketidakseimbangan antara apa yang dia kenakan dengan apa yang dia kerjakan. Contoh sederhana misalnya, berjilbab tapi kok pacaran, gitu. Lebih parahnya lagi, orang Islam kok nggak berjilbab, gitu. Nah, itu bagian yang sangat basic sekali. Itu kan urusan nutup aurat itu kan urusan yang sangat sangat basic gitu. Tapi kita lihat sekarang lebih banyak mana yang mau pakai penutup aurat dengan benar, gitu ya. Nah, kalau kemudian budayanya tidak tidak dimunculkan seperti itu, akhirnya mohon maaf, salah satu perusak budaya kita untuk menghadirkan itu, salah satu contoh misalnya tren sosmed. Tren sosmed itu ketika misalnya kita katakanlah di Indonesia ini eh, punya kebiasaan latah dan tiru-tiru. Akhirnya begitu di Instagram ada apa namanya, pola-pola baju, pola-pola busana, pola-pola kehidupan atau gaya tertentu yang kemudian tren, dan kemudian entah itu bentuknya musikal, entah itu bentuknya visual, entah itu bentuknya satu kegiatan atau apapun itu, terus kemudian eh, mengejala, mengejala dalam konteks kita ingin tiru-tiru. Tapi tiru-tirunya kita tidak menempatkan Islam di atas segalanya. Akhirnya ya sudah, Islam kita berantakan. Contoh misalnya,
Dulu ada kegiatan Tour de France. Ya, Tour de France itu sepedahan keliling Prancis. Akhirnya kita bikin Tour de Java. Akhirnya tiru-tiru hanya dari sisi baju. Padahal orang udah bener. Para wanita-wanita pesepeda itu menggunakan apa namanya, celana sirwal gitu ya, celana yang seperti sarung begitu, eh, tidak menampakkan bentuk pahanya, lebih lebih ke eh, sarung yang ada eh, lubang kakinya. Kalau orang di eh, Padang itu ada yang namanya eh, galembong. Jadi celana galembong itu besar, terus kemudian ujung yang lagi saya pakai ini galembong. Eh, Tengahnya lebar gitu seperti sarung, tapi ujungnya dikasih lubang untuk kaki. Nah itu sudah banyak ya, para wanita pakai itu. Nah itu dipakai buat bersepeda, dipakai yoga, dipakai senam, dipakai zumba, dipakai apa, nggak ada masalah. Karena bentangannya sampai bisa split itu lebarnya. Nah, dan ketika eh, kita masuk ke dalam bagian niru-niru Tour de France tadi, akhirnya apa? Bajunya harus sama persis seperti orang Tour de France. Sehingga bajunya mulai dari industri pakaiannya, baju eh, baju olahraga bersepedanya, kemudian menjadi berkiblat kepada mereka tanpa mengindahkan. Loh kan orang Islam nggak bisa ikut, ya udah nggak usah ikut kalau nggak mau pakai baju itu. Nah itu kan jadi kalah bab keimanan. Akhirnya beberapa eh, sebagian dari kita yang kemudian rela membungkus tubuhnya dengan baju yang belakang merecet kayak lepet gitu. Eh, Akhirnya ya sudah, para suami komplainnya ke saya lah, situ yang bolehin, situ yang ngikutin lah, kenapa komplain ke saya gitu. Itu saya jamaahnya lah, jamaahnya bini ente itu ngapur aja. Jadi kadang-kadang kalau ada masalah Ustadz deh yang dicolek-colek gitu. Giliran dia nggak bisa ngedidik istrinya, wah ini kekacauan proses berpikir saya bilang. Nah, balik lagi. Ketika eh, apa sih manfaatnya Fitra Based Education ini? Kita eh, berusaha untuk memahami hakikat pendidikan yang sebenarnya. Dan ini membantu, kalau kita mau cari manfaatnya dari Fitra Based Education ini, kita membantu orang tua dan para pendidik dalam mengenali dan mendidik anaknya. Dan sebetulnya juga bisa untuk menggali potensi diri dan potensi anak. Dan setidaknya lebih mudah untuk menentukan misi hidup dan menyusun visi keluarga. Dan sebetulnya bisa membangun peradaban yang lebih baik. Berharapnya seperti itu. Nah, penerapan Fitra Based Education ini sebetulnya bisa eh, mengikuti kelas atau program Fitra Based Education Intensive Class gitu ya. Kita pakai buku-bukunya Fitra Based Education, kita terapkan prinsip-prinsip Fitra Based Education dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini bukan hanya tentang metode pendidikan, tetapi juga tentang cara pandang dan eh, filosofi hidup yang berlandaskan ajaran Islam. Nah, ini yang diharapkan eh, bisa mewakili dari apa yang kita pahami selama ini. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala, kita perlu memahami bahwa ada beberapa orang yang tadi saya bilang eh, kehilangan fitrah itu menjadi bagian yang sebetulnya menyedihkan ya. Eh, Kita butuh kepada bagian yang kita sebut sebagai eh, beberapa dari kita harus mampu melakukan introspeksi. Kalau Rasulullah SAW itu jadi nabi ketika beliau tahannuf atau tahannus, atau dalam istilah beberapa ulama disebutnya meluruskan hati kepada Allah. Beliau kan gelisah dengan adanya orang-orang yang ada di Mekah dengan keadaan orang-orang kafir Quraisy seperti itu. Dan kemudian apa yang beliau alaihissalam eh, lakukan adalah bagian yang sebetulnya keresahan atau tepatnya lebih kepada kegalauan
hati ketika melihat orang-orang kafir Quraisy melakukan hal yang membuat beliau tidak nyaman secara fitrah. Dan ini betul-betul kita tahu bahwa dulu di dalam sejarahnya secara empirik di depan Ka'bah itu kebayang nggak sama kita mereka keliling Ka'bahnya sambil tepuk tangan gitu sambil telanjang itu primitif sekali gitu perbuatan itu. Nah ini meresahkan Rasulullah SAW. Nah ketika beliau tahanuf itu dalam pengertian meluruskan menjadi dari kata hanif beliau tahanuf tahannafa. Beliau berusaha untuk menghadirkan pelurusan ini gimana caranya ya supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar sesuai fitrahnya. Itu kalau versi pemahaman saya ya. Maka Allah SWT saat itu berikan Iqra dan dengan meluruskan itu. Tapi karena beliau tidak siap maka beliau kalah, panik, ketakutan dan seterusnya. Yang difitnah oleh begitu banyak orang orientalis. Rasulullah SAW itu ayan katanya epilepsi itu padahal fitnah kejinya tidak seperti itu seperti yang kita tahu bahwa beliau hanya pertama kali lihat Jibril dalam keadaan seperti itu. Nah ala kulli hal pengaruh lingkungan juga bisa menghancurkan fitrah seseorang. Lingkungan yang tidak baik, pergaulan yang buruk, atau paparan informasi yang salah dalam bentuk pola pikir dan perilaku yang bertentangan dengan fitrah. Napoleon pernah menyatakan, sampaikan 1000 kebohongan, maka dia akan jadi kebenaran. Jahat ya, bagaimana pola pikirnya. Napoleon Bonaparte menyatakan, sampaikan 1000 kebohongan, maka dia akan jadi kebenaran. Kalau semua orang ngotot dalam konteks itu, contoh misalnya paling sederhana antara permainan yang pernah dipakai oleh para trader itu permainan spidol dan penghapus. Jadi ada whiteboard, ada spidol, ada penghapus. Dan itu permainannya adalah mentaati tradernya. Kalau saya angkat spidol katakan penghapus, kalau saya angkat penghapus katakan spidol. Penghapus, spidol, penghapus. Ini melatih konsentrasi. Tetapi di akhir permainan itu si tradernya begitu dia ngangkat penghapus, dia lihat ini kan spidol. Loh, gimana sih? Jadi orang tadi situ yang nyuruh, gitu. Artinya ketika kita dibentuk oleh apa namanya? Menormalisasi kesalahan. Orang perempuan pakai celana nggak apa-apa, orang perempuan nggak pakai kaos kaki nggak apa-apa, orang pakai baju nerawang nggak apa-apa, sehingga nggak apa-apa itu menjadi sebuah normalisasi. Seperti pertanyaan gampang, di Indonesia kapan nggak ada korupsi? Setiap ganti pemerintahan berantas korupsi, tambah parah, makin ke situ tambah parah. Karena apa dianggap normal, wajar lah namanya. Sehingga berbagai macam gebrakan tentang pemberantasan korupsi itu hanya terjadi sifatnya parsial dan tidak komprehensif gitu. Akhirnya ya banyak kesalahan-kesalahan. Bahkan kita tahu kalau saya tanya nih, Bapak Ibu tolong jangan memberikan isu negatif ya. Tapi maksud saya gini, kalau saya tanya apa departemen apa yang paling korup di Indonesia? Coba. Agama. Tuh, Saya departemen agama. bukan Polisi, saya lo ngomong loh ya. Agama. Bukan polisi, saya yang ngomong loh ya. polisi, Bukan saya yang ngomong. 5 orang jawab sama tuh. polisi beda polisi. Kalau polisi mungkin ya sebagian orang mengatakan ya eh, apa itu polisi itu cuma polisi tidur aja yang bisa diterima kesalahannya gitu. Jadi cuma polisi tidur yang boleh
terima kesalahan. Kalau polisi yang lain enggak lah. Saya kenal polisi baik-baik, banyak yang baik maksudnya. Saya nggak tahu ya, saya kenal polisi kok baik-baik semua ya. Ada sih yang nggak baik tapi cuma satu dua, sisanya lebih banyak. Apa sih? Waduh, why is that? Jadi maksud saya gini, kalau perdebatan agama itu loh, ini perdebatan agama loh. Seharusnya orang yang punya agama itu lebih lebih piawai yang menghadapinya karena dia punya iman atau nah kan gitu. Jadi eh, bagian ini kenapa bisa begitu ya gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi di antara maksiat ada pengaruh lingkungan. Kalau saya gampangnya gini, kenapa Tarzan, kenapa Mowgli gitu ya? Mowgli ada yang tahu nggak sih? Jungle Book, ada yang tahu Jungle Book? Eh, ada film Good Day. Eh, Good Day, animasi itu tuh. Filmnya anak-anak sih. Tapi filmnya bicara tentang Mowgli. Bicara tentang Mowgli tapi versi dinosaurus. Jadi kalau kita lihat eh, Tarzan itu riwayatnya gitu. Kenapa Tarzan itu bisa kayak begitu? Kenapa Mowgli bisa begitu? Atau artinya kalau kemudian orang Arab sekelas Babe Haikal di eh, apa namanya di Betawi bahasanya begitu gitu, nggak pakai bahasa Arab fusah gitu. Eh, ya karena lingkungan, lingkungan yang membentuk mereka. Saya kenal ada orang Arab di Semarang itu malah wah bahasa Jawanya malah etes banget gitu. Kok bisa gitu? Oh, kue kue orang mudeng kok anu loh. Arab ini mukanya tadi pakai gamis. Tapi giliran ngomong Jawa, iya. Eh, eh, buat saya jadi ya agak unik aja gitu. Nah, eh, kembali lagi kepada pengaruh lingkungan. Ada bagian yang sifat sombong itu memang ada di kita dalam pengertian sifat sombong, angkuh bisa membuat seseorang merasa lebih baik dari orang lain dan biasanya menolak kebenaran yang pada akhirnya dia menjauhkan dari fitrah. Artinya dalam konteks ini fitrah atau eh, keadaan suci dan bersih bawaan manusia sejak lahir yang kita namakan potensi karakter itu untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan kebaikan-kebaikan. Nggak ada kok orang yang fitrahnya buruk. Ada orang yang dilahirkan fitrahnya buruk? Nggak ada. Seorang pembunuh itu terlahir atau terbentuk. Terbentuk. Bentuk. Terbentuk. Mm-mm. Kalau kita eh, cucu saya lah, yang satu itu lebih gede, umurnya 7 tahun. Sekarang kelas 1 SD. Itu disuruh naik meja, itu gamang pikiran. Karena ibunya yang mengatakan, mana berani dia naik meja. Tapi adiknya yang umur 2,5 tahun, mau naik meja, naik aja. Bahkan dia yakin banget naik. Naik itu dengan naik yang benar-benar bergantung banget sepenuhnya ke meja itu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena tadi bentukan-bentukan yang secara fitrah bisa seperti itu. Eh, Dulu saya ingat betul bagaimana ketika eh, di satu lingkungan itu nggak ada yang berani nampil, tetapi ibu saya mendorong saya untuk tampil. Padahal gamangnya sama, takutnya sama, gitu. Saya ketika itu masih ingat, saya lupa ingat apa fotonya. eh, Fotonya saya lupa simpen di mana. Tapi muka muka di foto itu benar-benar yang culun karena ngerasa kayak baju ini nggak proper deh. Kayaknya nggak bisa jadi juara dengan baju ini. Jadi saya lebih pentingin bajunya. Padahal sebetulnya waktu itu saya ikut eh, pop singer gitu. Jadi apa eh, waktu kelas berapa SD itu ya? Kelas 5 atau kelas kelas saya lupa kelas 5 atau kelas 6 atau kelas 4 malahan. Itu disuruh ikut festival pop singer. Itu
ibu yang mendorong saya untuk melakukan itu. Padahal kakak-kakak saya yang lain nggak ada jiwa kompetisi, enggak ngapain gitu kayak, istighfar, enggak lah ngapain dipertandingkan depan orang gitu dan seterusnya. Nah itu bagian yang kemudian seorang anak akan menjadi tumbuh minat dan bakatnya ketika kita sering memacu dia untuk melakukan sesuatu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, banyak orang para apa namanya, eh, kalau dari sisi agama ya, artinya gini, penyimpangan fitrah itu akan menjadi sangat mengerikan kalau kemudian Allah SWT sudah memberikan kepada kita. eh, saya sebelum bicara detail tentang bagaimana minat dan bakat itu ditumbuhkan, tetapi saya ingin kembali kepada bagaimana seseorang bisa kehilangan fitrah. Kita sama-sama buka surat 30 ayat 30 yuk. Sampai saya nyiapin apa teh hangat itu untuk pagi ini. Saya rencana hari ini mau ke Bandung. Surat 30. Ayat 30. Udah. Mangga, sudah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kalau sudah seperti itu Allah bilang sesuai fitrah ini, artinya jangan sampai kita kehilangan. Dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Maka disebut sama Rasulullah SAW, maka orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala menyatakan, dan yang paling benar artinya adalah setiap anak yang dilahirkan mempunyai kesiapan untuk menerima Islam. Nah ini yang paling tepat. Artinya gini, kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan bahwa ini yang dikenal oleh kalangan umumnya ulama ahli tafsir dari kalangan salaf, mereka sepakat dalam menafsirkan firman Allah ini. Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Dengan fitrah Allah, itulah agama Allah Islam. Maksud saya gini, saya yang sudah berkelana ke beberapa agama dari mulai sejak SMA dan berusaha untuk cari agama yang paling nyaman buat saya, itu ternyata melihat bahwa cuma Islam yang paling detail, cuma Islam yang paling eh, komprehensif, yang paling holistik. Dan saya melihat bahwa kalau kita kembali kepada bagaimana apa yang disampaikan oleh Wilfred Cantwell Smith misalnya, beliau, anak-anak UI mana nih? Kalau coba main ke perpustakaan, coba cari bukunya Wilfred Cantwell Smith. Itu judulnya Islam Sui Generis. Islam Unikum. Islam itu satu-satunya agama yang nama Tuhannya disebut di dalam agama. Di dalam Al-Quran, dalam kitab sucinya. Tidak ada agama yang lain menyatakan bahwa Yesus Tuhan, Buddha Gautama Tuhan, Sang Hyang Widewasa Tuhan, nggak ada. Konghucu Tuhan nggak ada. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat yang ke-20 ayat yang ke-14 menyebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Di agama yang lain nggak ada. La ilaha illa ana. Dan tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali aku. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis shalah li dzikri, dan dirikan salat untuk mengingat aku. Cuman Islam yang bisa punya sedetail itu. Maka ketika itu dalam sotonya saya di awal-awal saya belajar Islam, saya kalau nemu agama yang lebih baik dari ini, saya pindah lagi. Tapi ternyata nggak ketemu sampai sekarang. Gitu. Kemudian dikatakan sama beliau setelah beliau buka semua kitab suci,
Beliau tidak menemukan nama pemeluk agamanya di dalam kitab sucinya. Tapi Islam ada. Wahwa sama kaum muslimin. Surat 22 ayat 47. Dan mereka dinamai dengan muslimin. Sejak dulu. Belum lagi Allah SWT menyatakan bahwa Allah SWT menyatakan satu-satunya agama yang Allah ridho. Nggak ada Yesus mengatakan Kristen agama terbaik. Sang Hyang Widiwasa tidak ada dalam syarat Bhagavad Gita, dalam Tripitaka menyebutkan bahwa Hindulah agama yang baik, atau di dalam Buddha, Siddhartha Buddha Gautama atau Konghucu menyebutkan satu zen tentang bahwa Konghucu lah agama yang baik. Tidak ada. Tapi Islam menyebutkan surat 3 ayat 19. Alhamdulillah, Inna din indallahil Islam. Ya. Seandainya Allah toleran terhadap agama yang lain, mestinya semua disebut dong. Inna dina indallahil Yahuda wal Nasara wal Hindu wal Buddha wal Zoroaster wal Agnostik wal Darmo Gandul, Sunda Wiwitan, apalah segala macam, sebut aja semua, Sinto apa, baru Islam ujungnya. Enggak, ternyata Allah SWT short. Inna dina indallahil Islam. Bas, enggak ada lagi, enggak ada cerita panjang. Di ayat 85-nya bahkan Allah SWT dengan sangat clear, loud and clear menjelaskan bahwa Islam atau enggak. Itu menurut saya wow. Jadi statement-statement yang Allah SWT buat ini bahkan orang lain yang mempelajarinya gitu. Jadi Beloved kan membuat satu tulisan buku itu. Nah ini saya bilang, saya ngapain baca buku beginian, mendingan saya baca Quran dong gitu. Akhirnya saya kembali kepada Al-Quran dan sudah daripada baca buku-buku yang apa kata mereka tentang Islam. Di ayat 85-nya itu bagian yang kemudian kita sebut sebagai A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ada yang mau bacain artinya? Enggak. Dan Silakan. saya baca. Dan Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi, orang yang rugi. Lah ngapain dia pakai agama yang lain? Cuma di dunia itu cuma Islam doang. Kalau ini kita sampaikan ke saudara-saudara kita, nggak usah takut. Saya di Islam ada begini nih, di agamamu ada nggak? Kita komparasi aja, ngobrol aja ngobrol. Gitu. Ini sesuai fitrah gitu. Kalau di Islam kami diatur kayak begini gitu. Oke, itu bagian yang sebut. Waduh, udah jam 18 saja. Oke. Berikutnya saya kepengen bagaimana setan atau iblis yang kemudian saya menyebutnya sebagai Tony gitu. Tony nama tengah, depannya saya, belakangnya Rojim. Saya itu Rojim. Jadi ajakan dan godaan setan yang kalau saya ngobrol yang tadi adalah faktor internal, adalah faktor eksternal. Nah ini pasti kita sombong, kita angkuh, kita kesal, kita mudah putus asa, kita dan seterusnya dan seterusnya. Yang Allah SWT label kita seperti itu. Artinya secara template default settingnya begitu kita itu. Gitu ya. Nah, di hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bahkan ini menyebutkan sebuah hadis qudsi kalau saya nggak keliru. Iyad bin Himar, beliau menyatakan bahwa sungguh aku telah ciptakan para hambaku dalam keadaan hanif, lurus, cenderung pada kebenaran. Dan sungguh mereka didatangi setan, lalu menyeretkan neraka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka yang aku halalkan buat mereka. Dan aku perintahkan mereka untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya dariku. Jadi
ini, syaitanir rajim ini berusaha untuk menjadikan manusia bergantung kepada selain Allah. Sehingga memalingkan dan menyimpangkan fitrahnya. Maka berbuat kesyirikan ini merupakan ibadah kepada setan, sebagaimana dijelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam penyampaian beliau. Di surat Maryam ayat 44 kan beliau sampaikan itu kepada ayahanda Hajar. Gitu. Ada yang mau baca terjemahnya? 1944. Tadi saya sampaikan tentang bagaimana ungkapan Ibnu Katsir tentang itu. Silakan. Siap, Bude. Ya, Mangga. Bude. Oh, Siapa nih? Monggo Manita, monggo. langsung aja. Ya, cuman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Shadaqallahul azim. Maksudnya, Jadi kalau kita lihat syaltana itu dalam penjelasan dari Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir, dia adalah menjauh dari rahmat. Ada memang tafsiran tentang syalta, artinya terbakar. Tetapi yang lebih banyak dipilih oleh para ulama ahli tafsir adalah menjauh. Syatona. Syatona itu sifat karakter individu yang kemudian menjauhkan orang dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah ini yang kemudian membuat orang menjadi tahu bahwa manakala dia mendekati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia bersama malaikat, tapi ketika dia menjauh dari Allah, maka dia bersama dengan setan. Artinya gini, manusia ini punya potensi yang begitu luar, kemudian sangat luar biasa. Bahkan bentangan terjauhnya itu bisa lebih mulia daripada malaikat, tetapi sekaligus lebih bengis dari iblis. Kok bisa gitu, Ustaz? Ayo kita compare ya. Kalau Rasulullah SAW pernah ke Sidratul Muntaha, naik ke Baitul Ma'mur, kira-kira Jibril membersamai beliau nggak? Ada yang tahu riwayatnya? Beliau sendiri ketemu Allah SWT di Baitul Ma'mur atau bersama dengan Jibril? Beliau sendiri. sendiri. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, Jibril pamit, ya Rasulullah, saya tidak punya kemuliaan sepertimu, monggo silahkan bertemu dengan Allah SWT di Baitul Ma'mur. Rasulullah SAW naik ke Baitul Ma'mur, melihat ada satu kubah cahaya yang ditawafi oleh 70.000 malaikat. Subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Setelah itu saya begitu tuh jadi kebayang bikin animasinya, tapi karena sifatnya gaib jadi nggak boleh kan ya gitu. Saya orang visual soalnya, jadi kalau kita nggak langsung ngebayangin, langsung kepengen bikin AI-nya gitu, seru tuh gitu ya. Tapi nggak berani saya karena gaib. Kemudian eh, Rasulullah SAW langsung bersudut pandang dengan nurullah, dengan cahaya Allah yang jauhnya 40 hijab. Yang satu hijabnya antara bumi dan langit. Antara hitungan bumi dan langit itu satu parsek. Satu parseknya itu 1,3 triliun kilometer cahaya. Hitungan inilah gitu ya. Ketika itu Rasulullah SAW langsung tersungkur dalam sujudnya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Singkat cerita, terjadilah dialog yang ada di monumen kita pada saat kita tahiyat. Itu terjadi dengan Rasul SAW sudah mampu melampaui potensi kemalaikatannya Jibril. Padahal Jibril itu dari sejak zaman Nabi Adam sudah berinteraksi dengan Allah Taala. Tetapi hebatnya manusia yang satu ini dengan potensinya, dia bisa menghadirkan dirinya melebihi malaikat. Jadi pada tataran ketakwaan seseorang yang dekat dengan Allah, dia bisa melewati sisi kemalaikatan. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Sekarang saya tanya, ada nggak iblis atau setan bala tentaranya yang ngomongin sesama setan? Ada nggak? Di ayat berapa, di hadis apa? Ada nggak? Ada. Bapak Ibu buka surat 6 ayat 112.
mereka bersekongkol untuk merusak kita. Nah ini makanya kemudian secara fitrah kita diacak-acak. Ada yang mau baca? Silakan. Saya baca ya Pak Ustadz. Monggo, katuran. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia, dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Ya. Jelas kan ya? Jadi setan nggak ada loh yang ngomongin sesama setan. Setan yang itu ini dia nggak ada. Tapi mereka berusaha untuk membuat kita membicarakan orang lain. Jadi kalau kita ngibahin orang lain itu biasa karena yang kerjaan setan. Tapi setan sendiri nggak pernah mereka ngerjain setan. Ibaratnya kalau kayak bis zaman dulu tuh, sesama bis kota dilarang saling mendahului. Gitu. Sesama sesama setan, apa satu guru satu ilmu jangan ganggu. Gitu. Nggak ada. Mari kita lihat bahwa manusia pada potensi eh, karakternya dia bahkan bisa lebih bengis dari iblis. Setan ada nggak yang bunuh sesama setan? Enggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Manusia ada. 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 Aduh, ada. Cucu bunuh neneknya karena nggak dibeliin HP. Ada. Ada. Aduh, Tapi kalau setan kan kita emang nggak ngelihat setannya Pak loh Ustadz. iya. Tapi ada nggak catatan bahwa setan yang ngerjain Oh, setan yang lain? Ada nggak? Nggak ada. nggak tahu. Nggak ada. Di kitab suci yang mana setan ada ngerjain setan? Nggak ada. Oh iya betul. Setan ngerjain manusia. Nah, kita yang dikerjain. Jadi kalau kemudian kita ikut-ikutan setan, kita bisa lebih setan dari setan. Coba saya tanya, teman-temannya Mbak Reni, Anda nggak yang Islam tapi nggak sholat? Ada. Banyak. Banyak. Saudara aja ada. Iblis itu cuma sekali nggak mau sujud sama Adam. Sisanya taat. Ya kan ini lebih iblis dari iblis ini. Kalau orang nggak mau sholat. Justru 5 kali loh dia nggak mau. Ada sebuah kisah yang cerita tentang bagaimana iblis mau berteman dengan manusia. Ya cuma iterasi ya. Dia bilang, hai, saya iblis. Kamu manusia, aku pengen nemenin kamu. Aku pengen tahu kinerjamu seperti apa kalau panggil. Oh iya boleh. Duhur itu apa? Suara apa? Suara azan. Apa itu maksudnya? Oh itu kita disuruh sholat. Kalau kamu nggak sholat, udah fine. Oh maksudnya biar apa? Ya nggak mau aja. Oh gitu. Oh kamu kayak orang ini kayak nenek moyangku dulu. Nenek moyangku juga nggak sujud ke Nabi Adam. Nah, itu lo tahu. Begitu asar, itu bunyi lagi tuh azan tuh. Iya. Disuruh apa? Sama juga, suruh sholat juga. Iya. Terus kalau nggak sholat, ya ngapain? Bang, gua nggak sholat. Udah 2 kali loh. Lo lebih hebat daripada nenek moyang. Maghrib gitu juga. Ih, berapa kali sih? Sehari banyak banget itu. Sampai 5 kali. Begitu maghrib, dia nggak juga sholat. Isya, loh, yang ini cepet banget. Yang tadi agak lama, yang ini cepet banget. Apa ini? Iya sama. Oh, sampai akhirnya subuh. Subuh dia nggak sholat juga. Akhirnya kata iblisnya, aduh, saya kok agak takut ya berteman sama kamu ya. Nenek moyangku ya cuma sekali loh nggak mau sujud sama Nabi Adam. Nggak mau taat sama Allah. Kamu nih udah 5 kali sehari. Itu iblis dari iblis ya.
Cuma ilustrasi ya, tapi itulah yang terjadi gitu. Ada nggak orang tua yang garap anak sendiri? Anak kandung, bukan anak dulu, anak kandung. Ada. Ini kan lebih iblis dari iblis. Iblisnya nggak pernah. Artinya potensi yang kemudian potensi manusia dengan karakternya menjadi bagian yang menjadi sangat luar biasa. Dan setiap kita dibutuhkan yang namanya kemampuan untuk menghadirkan pengelolaan terhadap itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini dulu yang saya berikan satu gambaran besarnya kepada kita bahwa kita punya potensi karakter yang ternyata cukup mengerikan gitu ya. Kita bisa jauh lebih hebat ketimbang malaikat, tetapi sekaligus kita bisa lebih parah dari iblis. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalid supaya kita bisa explore dari bagian fitrah based education. Tafadhol Mas Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit Ustaz deh. Ya, sebenarnya jam Ya, 7 biasanya udah ada kelas ada lagi. kelas betul. Jadi mohon dia disiapkan mungkin ada 2 pertanyaan dulu ya. Mudah-mudahan masih ada waktu nanti sampai jam 7.45 gitu ya. Mohon izinnya sampai 15 menit Ustaz, untuk mungkin berbagi rahmat. Silakan yang ingin mengurai kembali atau bertanya, bersharing, silakan, masih ada waktu, kita manfaatkan untuk berbagi rahmat. Mudah-mudahan kita makin memberikan eh, jiwa kita tadi, karena ada 2 potensi yang Allah telah tanam dalam diri kita ya, kebaikan maupun keburukan, dan inilah yang seharusnya kita asah terus adalah kebaikan kita. Jangan sampai seperti apa namanya, ketika mengikuti setan atau iblis, tentu akan banyak hal yang ketika dosa kita lakukan maka akan menutup kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kalau saya tertarik dengan ini Ustaz, pernyataan Ya, dari Ustaz hari itu ya, karena saya baca di beberapa bukunya, kemudian alhamdulillah saya juga sempat bermulazamah walaupun tidak lama dengan beliau gitu kan, di Depok beberapa kali ketemu dengan beliau gitu ya, kemudian ngaji dengan beliau. Eh, ada yang menarik untuk saya coba renungi gitu ya, bahwa peran seorang ayah dan ibu itu kan berbeda ya dalam mendidik anak gitu ya. Kalau ibu menurut beliau adalah sebagai sang penumbuh zikir gitu ya. Kalau ayah sebagai pembentuk pikir. Nah, ini ketika dalam realitasnya seringkali terbalik juga tadi ya. Mungkin karena faktor, apalagi kalau mungkin seorang ibu yang bekerja, mungkin waktunya agak sangat terbatas gitu ya. Penumbuh zikirnya malah lagi jadi sering kali terlupakan. Apalagi yang mungkin dari sisi pengetahuan keagamaan, ini justru sang ayah itu malah lebih luas ketimbang eh, istrinya gitu, dibanding ibunya gitu. Nah, ini apakah ketika peran itu agak sedikit bergeser, berganti, apakah apa yang terjadi Ustaz? baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau kita melihat bagaimana pola yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadirkan, para ayah itu langsung belajar kepada Rasulullah SAW. Para ayah memberikan pembelajaran ulang kepada para istri. Istri memberikan pembelajaran kepada anak. Jadi hierarki ini yang kemudian seharusnya bisa ideal. Tetapi di kita kan punten pisan. Ibu-ibu yang lebih banyak ngaji daripada bapak-bapak. Dan tidak ketemu langsung sama Rasul SAW. Coba kita tanya sama bapak-bapak. Lebih banyak koleksi nomornya Ustadz atau lebih banyak koleksi nomornya teman? Gitu. Kalau saya jujur lebih dari dulu tuh ada sekitar 85 Ustadz yang saya datangi dan saya pelajari, yang sampai saya punya 11 Ustadz yang selalu senantiasa kalau ada apa-apa saya tanyanya ke beliau, sehingga opini yang muncul dari apa yang saya pahami itu opini dari para asatidz yang berbagai apa namanya pendekatan, kalau yang dari Persis seperti apa, kalau yang dari NU seperti apa, kalau dari Muhammadiyah seperti apa. Jadi dari dulu memang belajarnya nyampur Ustaz. Jadi kalau sekarang kemudian ada beberapa teman-teman yang bilang
Ustaz Dodi mah mana aja gaduh-gaduh, biarin aja, saya nggak ada urusan sama itu. Jadi kalau misalnya mau dilihat dari sisi itu, penelusuran minat dan bakat ini sebetulnya bisa diemban oleh siapa saja. Boleh ketika dalam sebuah keluarga, ibunya nggak berperan tapi bapaknya yang dominan bisa. Atau dibalik. Bapaknya enggak berperan, ibunya yang berusaha untuk ambil alih bisa juga. Gitu. Atau ada paman, atau ada bibi, atau it could be anyone. Gitu. Buat saya tidak menjadi penting, bapak harus gini, ibu harus gini. Enggak semua kita bisa punya kemampuan yang sama dalam mendidik anak kita. Bagian yang Ya, sinyalnya udah kayaknya agak putus-putus. kan mendidik anak, mendidik diri sendiri cukup seperti itu. Jadi tidak ada pengkontrol. Iya, sebab iya. Sekarang gimana? Sekarang gimana? Lumayan, Zat. Sudah. Ada udah. Punten. Sekarang gimana? Oke. Good. Jadi Jadi intinya memang eh, walaupun peran ibu, itu ada, tapi tidak berarti harus saklek gitu ya. Artinya bisa aja misalkan iya, bapak harus ini, ibu harus itu nggak ada. Yang penting semua berperan bahwa semua ngebentuk. Artinya gini, dalam keluarga ada konsep tawazun, Ustaz. Jadi tawazun itu dalam pengertian kalau bapaknya nggak tahajud, ibunya yang tahajud. Kalau bapaknya kurang sedekah, ibunya yang sedekah. Gitu. Kalau dulu kan imbang ya, bapak yang cari uang, istri yang jaga lilin sama baskom gitu ya. Kalau dulu gitu. Tapi kalau sekarang kadang-kadang ibunya nge-live gitu di rumah sambil macam-macam jual ini itu segala macam dan seterusnya gitu. Tapi kemudian si bapak kemudian bisa mengupayakan sesuatu di luar sana. Nah kita nggak bisa menentukan bahwa setiap keluarga harus sama, bapaknya harus gini, ibunya harus gini, enggak. Co-parenting juga bisa dikerjakan. Kita sebagai paman, sebagai bibi, bisa nggak ngajarin ponakan? Bisa. Kita sebagai kakek, sebagai nenek, bisa nggak ikut berperan? Bisa. Gitu. Kita sebagai anak yang lebih banyak ilmunya daripada orang tua, bisa nggak ngingetin orang tua? Bisa. Jadi tergantung dari mana kita ngambil perannya. Wallahu alam. baik. Tadi Bunda Nadia sudah resen, silakan. Iya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek yang Waalaikumsalam berkat Waalaikumsalam. dan budiman. Ya. Dek, ini terkait tadi judul ya. Fitrah bakat menumbuhkan minat dan bakat. Nah, balik lagi ke makna fitrahnya udah kan kita sering kali misalnya gini, ada anak perempuan dan laki-laki itu beda ya. Kalau misalnya Ya. anak perempuan sensitif gitu, terus nanti orang bilang gini, ya itu udah fitrahnya anak perempuan kayak gitu gitu. Gimana caranya kita membedakan cara mendidik anak perempuan dan laki-laki udah? Atur nuhun. Baik. Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Kalau di pemahaman saya pribadi ya, artinya saya tidak merefer kepada template manapun gitu ya. Selama pegangan kita adalah Al-Quran dan Sunnah, maka silahkan. Gitu. Contoh misalnya, kalau kita lihat anak-anak pengajian, gitu ya. Pengajian itu dari hal yang paling sederhana saja. Cara duduk laki-laki sama cara duduk perempuan harus beda. Duduk bersila itu laki-laki. Duduk bersimpuh itu perempuan. Nah, saya nggak tahu. Bapak Ibu sepakat sama saya atau tidak. Tapi yang saya pahami seperti itu. Gitu. Duduk bersimpuh itu seperti apa? Pada saat kita kayak duduk di antara dua sujud. Sehingga kalau perempuan duduknya begitu, lututnya ke depan semua. Tapi kalau laki-laki, dengkulnya kebuka. Karena dari sisi fitrahnya, mohon izin, secara genital, laki-laki itu, eh, kenapa buah zakar laki-laki itu skrotumnya ada di luar? Karena dia tidak bisa menerima panas yang ada di tubuhnya. Dia harus ada di luar supaya panasnya tidak terlalu panas seperti di tubuhnya. Tubuhnya itu 36. Gitu. Nah, dia harus ada di luar supaya dapat
hawa yang jauh lebih dingin daripada 36. Maka dia adanya di luar. Nah, kalau kemudian kita kita mengenakan celana yang ketat, mengenakan apa namanya celana yang kanvas yang panas, dan kita menggunakan apa sesuatu yang membuat dia menjadi sangat nempel ngepres banget ke badan, maka spermanya bisa rusak. Itu dari sisi pemahaman saya nggak tahu dokter dokter Vicky atau dokter siapa yang bisa bantu saya membenarkan alasan ini. Itu makanya kemudian beberapa eh, orang benci sama anak-anak yang memodif modif motornya. Motor bebek itu didesain untuk kemudian panas yang ada dari bawah itu bisa ke samping. Kalau itu dibuka, panasnya ke atas. Maka tempat duduk laki-laki yang ada di situ kalau naik motor bebek, maka panasnya lebih gampang menyerang skrotumnya. Nah, sementara pada perempuan nggak ada skrotumnya. Dia hanya labia minora dan mayoranya saja, gitu. Dan itu nggak ada masalah mau kena panas mau apa segala macam karena emang posisinya nggak ada di luar dia, semua ada di dalam. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu saja soal duduk saja diperhatikan gitu. Nah kalau kita ngaji di eh, TPA gitu, itu kadang-kadang diajarin nggak sama ustadz kayak begitu. Kebanyakan sih nggak. Kalau di TPA kami diajarin cara duduk. Duduk aja udah begitu gitu, sesuai sama fitrahnya. Nah selama mengikuti kaidah-kaidah itu monggo silahkan, tapi kalau kalau tidak nggak usah mereka dibentuk harus perempuan harus apa, laki-laki harus apa. Jangan sampai kemudian mereka menjadi salah fitrah, dalam pengertian tenggelam fitrahnya karena ketika misalnya laki-laki nggak boleh nangis, jadi nanti jadi apatis, jadi anti empati gitu. Nggak boleh laki-laki nggak apa-apa nangis gitu, karena kesedihan itu biasa tapi ada tempatnya. Nggak apa-apa, kayaknya nggak ada apa-apa nangis, nggak ada apa-apa nangis gitu. Wallahu a'lam. Itu teh. Satu pertanyaan lagi ya, Jazakallah khairan. sebelum ditutup. Kadzalik, barakallah. Barangkali ingin bertanya, ini memang tema yang sangat sebenarnya saintifik juga ya, Ustaz, ya, tentang bagaimana pola pendidikan terhadap berdasarkan gender ini. Banyak penelitian juga yang setelah saya baca memang ternyata memang ada perbedaan-perbedaan yang harus Ya, dilakukan. Misalkan kalau saya pernah baca itu kalau di usia-usia sebelum balik itu memang anak laki-laki harus lebih dekat dengan bapaknya karena untuk ya, menumbuhkan istilahnya apa ke laki-lakiannya gitu ya, jangan sampai nanti ya, orientasinya jadi berubah gitu kan, karena dia pengenalan tentang jenis kelaminnya dan harus dilatih tentang kemandirian apa namanya keberanian, dan itu memang di usia-usia sebelum balik ya, usia 7 sampai katakanlah 12 itu ya, kalau saya baca memang itu salah satu yang juga saya dengarkan dari penjelasan Ustadz Hari Santosa Rahimahullah Ta'ala itu juga pernah menyampaikan. Kemudian kalau di usia-usia kalau perempuan di usia-usia itu memang sebelum balik itu harus lebih dekat dengan ibu gitu kan ya. Nah, ya, ketika usia setelah balik itu malah terbalik Ustaz. Itu ada yang mengatakan begitu. Terbaliknya itu karena ketika di usia balik itu ketika laki-laki harus dekat dengan ibu karena dia untuk karena persiapan untuk menjadi seorang suami gitu ya. Sebaliknya ketika seorang laki perempuan setelah balik itu harus dekat dengan ayah itu juga untuk bisa mencari figur suaminya yang baik yang mungkin bisa melakukan modeling dari ayahnya sendiri gitu. Wallahu ya, alam itu mungkin yang salah satu penjelasan dari Ustadz Hari yang pernah saya dapatkan dari beberapa kali pertemuan dengan beliau. ya. Benar, Ustaz. Jadi memang beberapa kondisi yang kita pahami adalah bagian yang seringkali harus ditundukkan kepada bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan. Misalnya dipilah pada usia dia 10 tahun harus sudah dipisah antara laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Itu menarik kalau kita bahas di kesempatan yang akan datang. Insya Allah Ustaz Ruli jauh lebih piawai dari beliau yang ikut fullnya gitu. Insya Allah.
Baik, alhamdulillah, insyaallah tabarakallah, jazakallah khairan. Maka tadi. Al-Jabari, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita semua. Wabil khusus untuk para guru kita, Saudara Al-Jabari, Allah selalu sehatkan ya, yang selalu bersabar untuk selalu menemani kita setiap pagi di hari Kamis dan juga di hari-hari lainnya. Alhamdulillah, wasyukurillah. Mudah ilmu yang dibagikan untuk kita menjadi ilmu yang bermanfaat, tidak hanya untuk beliau, juga untuk kita semua gitu ya. Sebuah amal jariah yang tentu ini menjadi amal yang mudah-mudahan Allah tetapkan kita sebagai orang yang jadi muridnya beliau ini ikut menyampaikan, menyebarkannya. Jangan sampai ilmu ini selesai di kita, kemudian tidak kita ada upaya untuk mengajak orang lain untuk juga menikmati sajian ilmu dari para guru kita. Ada rekamannya, jangan khawatir, masih ada rekamannya di YouTube MKI dan silakan untuk di-share. Ini amal yang sederhana, tapi justru bahsat ya ketika ada orang lain tersadarkan, terdapat inspirasi, kemudian mendapat hidayah dari Allah dengan wasilah sharing kita, maka sungguh amal kebaikan yang dia lakukan juga akan kita dapatkan. Dan sekali lagi, jazakumullah khair katsira kepada jamaah yang rutin bersedekah di pagi hari. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang Allah ridhoi, amal yang jadikan sebagai pemberat timbangan amal kita, dan juga tentu menjadi amal yang ketika istiqamah akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupakan tentu menjelang hari kemerdekaan di tanggal 7 Agustus, kita sisipkan doa-doa kita untuk saudara kita di Gaza ya, yang saat ini masih menderita, belum mendapatkan merdekanya. Mari kita sama-sama mendoakan di salat-salat kita, setelah salat kita, dan juga di tahajud kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera bebaskan Baitul Maqdis dan kembali kepada pangkuan umat Islam. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum ada nawiyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.